berpeluang menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, TGB itu memang secara alamiah menurut saya memang layak. Ada beberapa catatan yang mungkin itu menjadikan TGB atau pendukungnya tidak bisa berharap banyak gitu loh. Nah, saya terus terang ya tadi, saya sih tetap sangat welcome, saya sangat support orang-orang baik seperti TGB ini nanti menjadi pemimpin di Republik ini. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam konten ini saya tertarik untuk kembali membahas Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi atau TGB. Namanya sih asli Muhammad Zainul Majdi, tapi sangat populer oleh TGB. Sebutan Tuan Guru Bajang itu mestinya bisa dikenakan kepada siapapun selain Zainul Majdi. Cuma saat ini kalau kita bicara itu konotasi yang muncul ketika kita bicara TGB itu ya orang ini gitu lah. TGB itu kan julukan untuk orang yang dianggap punya penguasaan ilmu agama yang baik. Jadi orang itu dihormati, dia ya kayak ulama lah, kalau di Jawa mungkin Gus, Pak Yai itu sama lah. Jadi di NTB seperti itu. Jadi sebutan TGB itu adalah untuk orang yang menguasai agama dan dihormati. Oke, kenapa saya kok tertarik untuk membuat konten TGB ini? Jadi begini, ketika saya membuat konten TGB sebelumnya dan nyinggung-nyinggung nama TGB, itu selalu respon masyarakat itu besar. Banyak yang mengomentari, banyak yang mendukung dan seterusnya. Tapi intinya kesimpulan saya, TGB ini memang menjadi salah satu tokoh politik di Indonesia yang pendukungnya cukup besar. Oke. Saya sendiri sebenarnya oke-oke saja. Saya juga sangat melihat bahwa TGB ini orang yang memang layaklah untuk dimunculkan namanya. Banyak sekarang orang-orang yang terkenal itu, tokoh-tokoh politik itu ya, kalau saya melihat kapasitasnya jauh di bawah TGB gitu kan. Cuma mereka kadang punya partai sehingga kadang dipaksa-paksakan masuk survei, dipaksa-paksakan harus seakan-akan berpeluang menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, TGB itu memang secara alamiah menurut saya memang layak. Jadi TGB ini gini menurut saya yang mengidolakan juga saya gitu ya. Jadi TGB ini sebagai orang muda, TGB ini masih muda ya, usianya sekitar 51, kelahiran 72. Beliau ini kalau bicara sebagai ilmuwan, terutama sebagai ulama, ini sangat memadai. Jadi sejak kecil TGB ini belajar agama di lingkungan keluarga, yaitu lembaga pendidikan yang dikelola oleh keluarganya, yaitu di NTB sana, di lingkungan Nahdlatul Wathon. Ya bentuknya pesantren lah, penguasaan, artinya lebih banyak pendalaman agamanya. Setelah itu melanjutkan ke Al-Azhar Mesir sampai mendapatkan gelar doktor. TGB ini atau Zainul Majdi ini, Tuan Muhammad Zainul Majdi ini hafal Quran, hafid, terus juga menguasai perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran, yaitu tafsir, karena beliau juga memahami usul fikih dan seterusnya, macam-macam beliau menguasai. Artinya menurut saya memang beliau ini menjadi salah satu ulama muda yang cukup layak untuk kita idolakan gitu ya. Terus TGB ini juga menjadi orang yang masuk politik sebagai politisi yang selama ini tidak larut dengan permainan politik pada umumnya. Artinya apa? Karakter TGB sebagai ulama, karakter TGB sebagai tokoh yang memang munculnya berangkat dari organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Wathon itu masih terjaga gitu ya. Jadi performanya menjadi tidak performa politisi, tapi lebih tetap terlihat sebagai performa sebagai ulama, performa sebagai intelektual. Ini menurut saya menarik. Nilai-nilai plus yang menurut saya cukup menarik dari TGB, dan TGB memang layak untuk diidolakan, TGB layak untuk diharapkan menjadi salah satu pemimpin di Republik ini. Cuma menurut saya ya ada beberapa catatan yang
Catatan yang mungkin itu menjadikan TGB atau pendukungnya tidak bisa berharap banyak gitu loh. Ini menurut saya itu penting kita analisa. Jadi saat ini kan sistem demokrasi di Indonesia ini kan menganut sistem demokrasi yang ada keterwakilan, artinya partai ini menjadi representasi dari demokrasi itu sendiri. Sehingga ketika nanti menunjuk orang jadi calon presiden, calon wakil presiden, itu mau tidak mau ini ditentukan oleh kekuasaan yang dipegang oleh elit-elit partai. Nah ini menurut saya ada beberapa catatan yang ini akan menjadi sedikit ya problem yang harus dipecahkan. TGB ini kan seperti kita ketahui, TGB ini punya rekam jejak pindah dari partai ke partai. Ketika mengawali karirnya sebagai politisi, TGB ini masuk di PBB dan saat itu berhasil menjadi anggota DPR. Setelah itu TGB mencoba maju di pencalonan gubernur NTB. Ini masih diusung oleh PBB dan disupport juga oleh PKS. Akhirnya menang. Dan pada waktu itu, wah TGB luar biasa ini diidolakan oleh di branding diidolakan luar biasa oleh kelompok-kelompok Islam yang cenderung agak formalis begitulah. Belakangan kan TGB nggak terlalu nyambung dengan kelompok ini. Pada waktu itu masih sangat diidolakan. Terus kemudian TGB ini setelah dari PBB dan PKS ini ya dalam periode pertama sebagai gubernur, untuk maju yang kedua, calon gubernur yang kedua itu TGB sudah pindah partai, yaitu di Partai Demokrat yang saat itu sedang berkuasa, yang saat itu di Indonesia presidennya SBY. TGB di Demokrat dan maju lagi sebagai gubernur NTB dan terpilih lagi. Nah saya sih melihat terpilihnya TGB tidak semata-mata karena partai yang menyusung ya, tapi memang popularitas beliau di NTB ya saya nilai memang sangat tinggi gitu ya. Memang dukungannya sangat kuat di sana. Jadi memang ketokohannya kuat di sana. Seperti kita ketahui kan TGB ini kan cucu dari pendiri organisasi yang namanya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu menjadi organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar di NTB gitu ya. Dan tentu pengaruhnya sangat kuat. Santri-santri, tokoh-tokoh agama yang ada di NTB hampir mayoritas orang-orang yang berafiliasi dengan Nahdlatul Wathon kan gitu. Oke, kemudian TGB ini dalam perkembangan kemudian kan sempat pindah di Partai Golkar, gitu ya, sempat partai di Golkar. Tidak lama setelah itu terakhir TGB pindah ke Perindo yang belum lama ini, yang dipimpin oleh Haritanu ini. Mungkin ya hal-hal semacam ini mungkin bagi elit partai, bagi orang-orang yang sekarang memimpin partai tingkat nasional yang punya kewenangan untuk menentukan siapa calon presiden, calon wakil presiden itu bisa jadi ini akan jadi catatan nanti kalau kita nanti loyalitasnya bagaimana gitu. Ya ini perlu dijelaskan ya kenapa Pak TGB pindah-pindah partai. Nah saya sejauh ini masih berprasangka baik, berhusnudzon bahwa TGB ini pindah-pindah partai karena mengikuti hati nuraninya, mengikuti idealismenya. Nah, saya masih berprasangka seperti itu. Tapi kan tadi orang bisa punya persepsi, orang bisa memiliki pandangan negatif bisa jadi terhadap orang yang pindah-pindah partai, dianggap tidak punya loyalitas. Oke, ini mungkin ya ini kalau memang TGB memang ingin menjadi pendamping Ganjar dan para pendukungnya sangat menginginkan, ini menurut saya hal yang harus dijelaskan, hal yang harus dikelirkan gitu. Itu menurut saya satu. Terus masalah kemudian tentu ini tidak bisa dihindari ya bahwa TGB ini bagaimanapun dukungan utamanya adalah di NTB. Meskipun di sana bisa dikatakan mungkin 80%, 70% mendukung TGB, tapi 70%, 80% di NTB itu mesti jumlah orangnya, jumlah
Kalau bahasa Jawanya itu jumlah bitingnya, jumlah suaranya itu kan tidak terlalu banyak. Karena apa? Jumlah penduduk di sana kan nggak banyak. Jadi 80% dari jumlah yang nggak banyak kan ketemunya nggak banyak. Nah ini mungkin jadi faktor kemudian beda dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Jawa. Ketika mengatakan dia menguasai 50% dari Jawa Timur, itu sudah besar sekali, secara suara sudah besar sekali. Ini mungkin faktor kemudian, ya oke lah. Kemudian faktor yang menurut saya juga mungkin sesuatu yang harus diklikkan itu memang TGB itu kan secara organisasi itu berangkat dari Nahdlatul Wathon ya. Nahdlatul Wathon itu ya ketika bicara basis masanya ya besar hanya di NTB gitu kan, secara nasional juga tidak terlalu besar. Maka biasanya ketika PDI itu ingin berkoalisi, ingin bermitra, itu condongnya memang akhirnya dengan NU. NU ini memang organisasi yang masanya besar sekali. Lah ini, padahal saya berkali-kali mengatakan cara berpikir TGB, cara kulturalnya orang Nahdlatul Wathon itu sebenarnya tidak beda jauh dengan NU gitu. Cara berpikir TGB coba amati aja. Itu nggak jauh beda dengan Pak Said Agil Siraj, tidak jauh beda dengan Gus Yahya Stakuf gitu kan. Memang cara berpikirnya NW secara kultural pun itu antara NW dan NU itu hampir sama gitu loh. Cuman secara organisasi kan memang beda. Lah ini menurut saya TGB ini harus banyak berinteraksi dengan warga NU. Sehingga warga NU itu tahu bahwa ternyata TGB itu ya sama saja dengan tokoh-tokoh NU yang lain gitu kan. Meskipun dia tokoh NW gitu. Begitu juga harus berkomunikasi banyak dengan tokoh-tokoh NU, elit-elit NU, sehingga mereka juga nanti merasa bahwa TGB itu bagian dari mereka. Ini penting. Karena kalau masih TGB tidak punya hubungan yang cukup erat dengan NU, dengan elit-elit NU, kayaknya mesti terutama PDI kan, karena sudah kadung koalisinya dengan PDI, artinya PDI Bu Mega itu mesti akan lebih condong ke NU. Jadi ini persoalan kemudian yang harus dipikirkan oleh. Kemudian ini tantangan yang harus dibuktikan kan gini. Sekarang ini TGB ini bergabungnya dengan Perindo. Kita tahu Perindo ini adalah partai yang didirikan oleh Haritanu. Haritanu itu non-muslim. Haritanu itu membawa banyak teman yang non-muslim di partainya. Ini menurut saya juga akan sedikit jadi hambatan kalau ini sampai menjadi opini publik bahwa TGB mewakili partai yang cenderung banyak didominasi oleh non-muslim. Kan kita tahu bahwa partai ini ya tentu bisa dikatakan hampir milik pribadinya Haritanu. Artinya apa yang nanti diinginkan Haritanu itu tidak mungkin ditolak. Meskipun TGB sekarang dikasih posisi yang cukup tinggi, ketua harian, tapi tetap kewenangannya kan di bawah Haritanu. Ini jadi masalah yang harus dipecahkan. TGB ini punya PR, harus menunjukkan bagaimana partai Perindo yang sekarang menjadi tempat beliau bernaung itu bisa dibawa sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dia anut. Bagaimana beliau sebagai ulama itu tidak larut menjadi lain. Beliau tetap harus menunjukkan bahwa setelah dipimpin TGB itu Perindo menjadi lebih Islami lah, begitulah kasarnya seperti itu. Ini tantangan kemudian. Dan bagaimanapun kita tahu meskipun Haritanu itu tentu pundi-pundi uangnya nggak terhitung mungkin ya, punya media, jaringan media yang sangat dibutuhkan oleh kemenangan Ganjar ya dalam memenang Pilpres ini. Tapi kan kita tahu bahwa Perindo itu tetap masih menjadi partai kecil yang mungkin basis masanya tetap belum sebanyak partai lain yang sudah jelas punya dukungan besar dan sudah terbukti dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi ini menurut saya beberapa PR yang harus dipikirkan oleh TGB, yang harus dipikirkan oleh timnya, harus dipikirkan oleh pendukungnya agar TGB bisa mulus menjadi calon wakil presidennya Ganjar dan nanti menjadi pemimpin di Republik ini. Nah, saya terus terang ya tadi,
Saya sih tetap sangat welcome, saya sangat support orang-orang baik seperti TGB ini nanti menjadi pemimpin di Republik ini. Bahwa saat ini di survei-survei itu orang seperti TGB tidak terlalu besar gitu kan. Bahkan mungkin ada beberapa survei yang tidak mencantumkan nama TGB, tidak ada nama TGB. Ya namanya survei itu kan kadang begini ya, kadang mungkin sudah ada kerjasama dengan partai tertentu, kerjasama dengan orang tertentu. Saya tidak mengatakan dibayar ya, tapi kerjasama karena survei itu juga butuh biaya besar gitu ya. Survei itu kan biasanya memunculkan beberapa nama untuk dipilih. Nah, kalau nama TGB nggak dimunculkan ya nggak mungkin dipilih, nggak ada dukungannya kan gitu. Biasanya yang dimunculkan orang-orang kan yang sudah membranding dirinya, yang sudah lama namanya itu dipersepsikan akan maju itu kan baru biasanya disodorkan sebagai pilihan-pilihan dalam survei. Jadi, saya sih melihat meskipun TGB ini dalam survei kelihatannya kadang kecil, itu menurut saya tidak jadi halangan. Yang penting harus meyakinkan tadi beberapa poin yang saya sebutkan tadi, sehingga terutama Bu Mega itu yakin bahwa TGB itu memang layak untuk disandingkan dengan Ganjar gitu ya. Karena memang ada beberapa hal yang menurut saya itu tadi menjadi PR penting yang harus dipecahkan. Oke, tapi intinya saya bersama mengajak beberapa orang yang memang menginginkan Republik ini lebih baik, ayo kita tetap mengupayakan mensupport, mempopulerkan orang-orang yang kita yakini baik. Dan kita mendukungnya bukan karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu ya karena finansial atau karena mendapatkan keuntungan finansial, tapi kita mendukung karena kedekatan hati kita, karena idealisme kita, karena keyakinan kita bahwa orang itu akan membawa bangsa ini lebih baik. Karena kita tahu problem bangsa ini sangat kompleks, problem negara ini sangat banyak, sehingga memang harusnya dibutuhkan orang-orang yang hebat, dibutuhkan orang-orang yang punya niat baik, dibutuhkan orang-orang yang punya integritas baik. Dan ini memang kitalah yang harus mendukung mereka. Karena biasanya orang-orang baik seperti itu tidak punya tradisi untuk ambisius, untuk mengkampanyekan dirinya. Maka kitalah yang harus mengkampanyekan orang-orang baik seperti TGB ini, seperti Pak Mahfud, seperti orang-orang lain lah yang nanti kita yakini baik ini. Menurut saya memang kitalah yang harusnya berinisiatif untuk mempopulerkan mereka agar masyarakat yang mungkin belum tahu menjadi tahu dan memilih orang-orang baik itu. Ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.